Halo Sobat YouTube, jumpa lagi di Indonesia Car Vlog, channel yang membahas tentang spesifikasi mobil secara lugas, detail dan apa adanya, disertai analisa-analisa yang tajam dan tidak disponsori oleh brand manapun. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyuguhkan review mengenai Fortuner melawan Pajero Sport, perseteruan abadi antara dua big SUV yang tentunya masing-masing kubu memiliki fanboy yang gak mau kalah. Baik Toyota Fortuner maupun Mitsubishi Pajero Sport sama-sama berpenggerak rear wheel drive dan 4x4, memiliki sasis leather frame dan dibekali dengan mesin diesel. Nah, pada kesempatan kali ini kami coba untuk menjelaskan secara gamblang dari beberapa aspek. Pertama, eksterior. Mitsubishi semakin serius dalam menghadapi ketatnya kompetisi SUV menengah. Wajah depan Pajero Sport dipermak dengan teknik dynamic shield yang sejalan dengan bahasa desain Mitsubishi terbaru. Pajero Sport juga dilengkapi dengan sunroof yang memberikan kesan mewah. Desain buritan juga tidak kalah uniknya, dengan model stop lamp teardrop LED yang panjang menurun ke bawah, gede banget, dan seolah-olah menunjukkan bahwa Mitsubishi tidak pelit dalam memberikan kepuasan buat konsumennya. Overall, desain Pajero ini memberikan kesan futuristik sekaligus mewah. Fortuner memiliki pendekatan berbeda, dengan lebih menekan desain floating roof yang terlihat di pilar D, melanjutkan bahasa desain model sebelumnya. Desain yang serba membulat memberi kesan gendut dan besar. Desain tersebut disiasati dengan model headlamp dan stop lamp yang pipih tajam yang dilengkapi dengan fitur auto lamp. Secara keseluruhan desain Fortuner tampak lebih dewasa, mewah dan elegan. Untuk ban, kedua mobil sudah dibekali dengan ban ukuran 265/60 R18. Yang kedua adalah interior. Pada Fortuner terbaru, kesan mewah dan gagah sangat ditonjolkan. Penggunaan bahan soft touch yang dilapis kulit banyak bertebaran. Lampu kabin LED dan in-dash televisionnya memberikan kenyamanan ekstra bagi penggunanya. Ditambah lagi, tampilan keseluruhan terlihat lebih baik dari Pajero Sport. Interior Pajero Sport banyak didominasi oleh hard plastik yang membuat kesannya seolah-olah kurang mewah dan berkelas. Dengan layar monitor hanya 7 inci, sedangkan jok kursi semua sudah dibalut dengan leather kualitas tinggi dan memberikan sentuhan klasik dengan lebih banyak aksen kayu pada sisi panel tengah serta separator. Walaupun kalau menurut Mimin sih, aksesoris-aksesorisnya katrok seperti yang ada di Kemayoran. Tapi untungnya di versi 2020 Pajero Sport sudah menggantinya dengan aksen hitam yang elegan. Good job. Untuk AC, keduanya sudah menyediakan blower hingga baris ketiga, juga dengan pengaturan AC secara digital. Bedanya Pajero Sport lebih unggul berkat sistem dual zone-nya. Namun jika membandingkan kemampuan entertainment secara keseluruhan, Fortuner jauh lebih unggul dan modern. Sistem head unit canggih dari Toyota dengan koneksi mirroring sudah tersedia di Fortuner untuk memudahkan akses head unit. Bahkan sudah disediakan sensor air gesture yang memungkinkan penumpang untuk mengganti channel lagu, menaik turunkan volume dengan hanya memainkan gestur tangan di hadapan head unit. Layar Fortuner pun lebih besar dengan interface yang lebih menarik ketimbang monitor Pajero Sport. Fitur penunjang kenyamanan pengemudi. Keduanya menyertakan jok elektrik, setir yang teleskopik, hingga pedal shift dan kontrol multimedia di kemudi.
second row sliding seat hanya dimiliki oleh Fortuner, sedangkan Pajero Sport masih bersifat fix, sehingga fleksibilitas antara ruang tengah dan belakang masih lebih baik Fortuner dibandingkan Pajero Sport. Tiga, engine dan transmisi. Untuk spesifikasi mesin, Pajero Sport dibekali mesin teknologi modern dengan kapasitas 2442 cc yang mampu memuntahkan tenaga sebesar 181 PS dan torsi sebesar 430 Nm. Memakai transmisi otomatis 8 percepatan dan kapasitas tangki sebesar 68 liter. Sedangkan Fortuner dibekali mesin dengan kubikasi yang lebih kecil, yaitu 2393 cc yang mampu memuntahkan tenaga sebesar 149 PS dan torsi 400 Nm. Memakai transmisi otomatis 6 percepatan. Untuk masalah konsumsi bahan bakar, Fortuner lebih irit dalam penggunaan bahan bakar, yaitu sebesar 12,6 km per liter dibanding Pajero Sport sebesar 10,8 km per liter. Hal ini wajar, mengingat Pajero memiliki kapasitas mesin lebih besar dan tenaga yang lebih gahar. Tapi banyak berita mengatakan bahwa tenaga besar Pajero ini mengakibatkan mesinnya gampang panas. Toyota dengan GD engine-nya memiliki teknologi Economy with Superior Thermal Efficient Combustion atau ESTEC teknologi yang diklaim memiliki the best thermal efficiency saat ini, yaitu sebesar 44%. Hal ini dibuktikan dengan mesin 1GD 2800 cc terbaru yang saat ini dipakai di Toyota Prado 2021 dan Fortuner Legender di Thailand bisa memuntahkan tenaga sebesar 204 PS dan torsi sebesar 500 Nm. Empat, fitur dan teknologi. Untuk mobil seharga setengah miliar lebih, parameter fitur turut penting dalam pemilihan kendaraan. Pasalnya, kebanyakan pengguna mengaplikasikan mobil ini sebagai mobil keluarga atau tunggangan sehari-hari, maka taburan fitur menjadi pertimbangan. Fortuner mengandalkan fitur power backdoor, cruise control bisa memanjakan kaki kanan Anda, lampu kabin LED, welcome light, dan second row sliding seat. Fortuner juga dilengkapi dengan cooling box yang berfungsi untuk mendinginkan minuman, sehingga perjalanan akan terasa lebih nyaman. Pada varian TRD juga dilengkapi food sensor, sehingga kita tidak repot lagi jika membawa barang belanjaan. Sementara Pajero Sport mengandalkan fitur Hill Start Assist, traction control, dan vehicle stability control yang membuat kendaraan berjalan lebih stabil di kondisi hujan atau ketika digunakan untuk off-road ringan. Pajero Sport juga menyematkan fitur headlamp washer. Sunroof adalah kelebihan yang paling mencolok yang dimiliki oleh Pajero Sport, membuat perjalanan menjadi lebih menyenangkan dan memberikan kesan mewah bagi yang melihatnya. 5. Safety dan suspensi. Di sektor kaki-kaki depan, Pajero Sport menggunakan double wishbone dengan coil spring. Untuk Fortuner menggunakan racikan yang sama, tapi ditambah stabilizer agar lebih stabil, namun lebih keras. Di suspensi belakang, Pajero Sport menggunakan 3 link tipe rigid axle, coil spring dengan posisi shockbreaker yang lebih ke dalam. Untuk Fortuner menggunakan 4 link dengan lateral root dengan posisi shockbreaker yang lebih keluar. Dari sisi desain terlihat bahwa kaki-kaki Fortuner
lebih siap disiksa, tapi konsekuensinya memang dalam kondisi normal jadi lebih keras. Di sini bisa kita lihat bahwa Pajero Sport mengandalkan kenyamanan dalam berkendara, tapi sedikit limbung jika diajak bermanuver dalam kecepatan tinggi. Di sisi lain, Fortuner memiliki pendekatan lebih stiff atau keras, tapi memiliki kestabilan lebih baik dari Pajero Sport. Di feature safety, Pajero Sport sudah dilengkapi Hill Start Assist, Active Stability and Traction Control, dan Vehicle Stability Control. Fitur-fitur ini sangat berguna di kondisi jalan yang licin dan kecepatan tinggi. Sedangkan pada Fortuner hanya tersedia pada tipe 4x4 VRZ. Kedua mobil sudah dilengkapi dengan airbag, anti-locking braking system atau ABS, electronic brake distribution atau EBD, dan brake assist atau BA. Keduanya juga dilengkapi dengan rear disc brake, child safety lock, dan ISOFIX. Kesimpulan, bingung cak milih antara Fortuner atau Pajero Sport? Keduanya sama-sama memiliki keunggulan dari masing-masing sisi. Tapi sebelum menjatuhkan pada satu pilihan, ada beberapa catatan dan hasil analisa kami yang bisa dijadikan perhatian. Pertama, Fortuner seperti saudara leader brand Toyota lainnya memiliki kaki-kaki yang lebih kuat dan tangguh, mampu melahat medan seberat apapun dengan mudah. Bahkan saudara kandungnya yaitu Hilux sampai dijuluki mobil yang gak bisa rusak. Kedua, transmisi otomatis baru 8 kecepatan buatan Aisin dengan tipe TL80NF membuat Pajero Sport tipe Dakar mampu melesat dengan kecepatan tinggi dan unggul jauh dari Fortuner yang memakai transmisi 6 percepatan. Tapi di jalan off-road dan medan yang berat, transmisi dengan banyak gigi tentu akan lebih ringkih dan gampang jebol. Maka dari itu, untuk off-road berat, Fortuner banyak dipakai daripada Pajero Sport. Ketiga, walaupun kualitas kabin Fortuner lebih mewah dari Pajero Sport, tapi kualitas suara audio Fortuner sangat jelek dibandingkan kualitas suara dari Pajero Sport, sehingga Anda perlu mengupgrade jika ingin memanjakan telinga. 4. Steering rack Pajero Sport banyak ditemukan bermasalah dikarenakan desain yang terlalu lemah. Hal ini harus diperhatikan setiap pengguna Pajero Sport, karena jika sampai rusak, biaya ini bisa bikin kantong jebol, cak. 5. Secara global, penjualan Hilux jauh lebih besar dari Triton, yang memiliki platform yang similar dengan Fortuner dan Pajero Sport, sehingga untuk aksesoris banyak lift kit, suspensi, dan part engine di Fortuner daripada Pajero Sport. 6. Biaya servis Fortuner sampai dengan 100.000 km adalah sebesar 33 juta, sedangkan Pajero Sport adalah 16 juta. Hal ini dikarenakan Fortuner lebih banyak mengganti spare part daripada Pajero Sport. 7. Kapasitas tangki Fortuner adalah 80 liter, 12 liter lebih banyak dari Pajero Sport dan juga lebih irit. Ini membuat Fortuner bisa berjalan 150 km lebih jauh dari Pajero Sport. Jadi perlu dipertimbangkan jika Anda suka bepergian jauh. 8. Fortuner masih menggunakan tuas handbrake, sedangkan Pajero Sport sudah menggunakan tombol. Untuk penggunaan secara ekstrim, tentunya Fortuner lebih kokoh secara desain.
Tapi untuk penggunaan dalam kota, jelas Pajero Sport lebih nyaman dan halus. Kesimpulan akhir dari video ini adalah Fortuner menggunakan pendekatan reliability dari desain, sedangkan Pajero Sport lebih berani dalam aplikasi teknologi-teknologi baru. Kemudian yang kedua, Fortuner memberikan kesan mewah dan elegan pada garis-garis desain interior maupun eksteriornya. Sedangkan Pajero Sport lebih mengedepankan kesan modern, agresif dan futuristik. Pajero Sport lebih banyak disukai oleh eksekutif muda yang lincah dan mobile. Sedangkan Fortuner lebih banyak disukai pribadi yang lebih mapan dan mengutamakan kemewahan. Well, kalau masalah mana yang lebih ganteng, itu terserah selerane sampean dewe cak. Suka yang modern dan agresif atau yang kalem dan mewah? Demen off-road di jalan rusak atau cuma pakai di kota-kota aja? Semoga dapat membantu sampean dalam menentukan pilihan. Salam gaspol.